mana capres yang paling menguasai materi debat. Ternyata banyak responden di X yang memilih pasangan nomor urut 3, Anies Baswedan, 79,7% yang dianggap paling menguasai debat tadi malam. Lalu Prabowo Subianto yang selama ini hilir mudik di posisi pertama dengan elektabilitas yang tinggi atau nomor 1 justru hanya mencapai 7,2% begitu ketika ditanya mana capres yang paling menguasai materi. Sementara Ganjar Pranowo yakni di 13,1%. Lalu pemirsa berikutnya adalah terkait dengan share of voice di semua tipe media. Nah, kalau kita melihat di sini yang paling tinggi justru adalah Anies Baswedan yaitu 44%, diikuti oleh Prabowo Subianto yaitu 36%, sementara di posisi terakhir yaitu ada Ganjar Pranowo di 20% pemirsa. Dan terakhir yang juga kita lempar terkait dengan analisis sentimennya begitu, baik dari yang negatif, positif dan juga netral. Dari keseluruhan debat, kita akan bahas mulai dari pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan. Ternyata sentimen positifnya di sosial media ini cukup tinggi, mencapai 64%. Sementara sentimen negatifnya 27% dan yang netral ini 9%. Bagaimana dengan pasangan nomor urut 2 atau Prabowo Subianto? Sentimen positifnya juga masih mendominasi, yakni sekitar 48%. Kemudian sentimen negatifnya ternyata tidak terlalu jauh ya. Ini 41% dan yang netral adalah 11%. Dan terakhir untuk Ganjar Pranowo. Ternyata untuk sentimen positifnya ini juga sama dengan Anies Baswedan, ya ini tinggi sekali 64%. Sementara sentimen negatifnya 23% dan juga untuk yang netral adalah 13%. Ya begitulah pemirsa kurang lebih gambaran reaksi netizen apakah mereka cukup puas dengan debat pertama tadi malam. Tapi tentu Allah wabarakatuh, Bang Mardani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang. Sehat semua? Alhamdulillah, Bang sehat-sehat terus ya. Alhamdulillah. Live debat ditonton oleh mungkin lebih dari 50 juta kalau sekarang bersamaan di berbagai platform media. Dan alhamdulillah menurut banyak pandangan termasuk para pengamat yang netral mengatakan bahwa performance terbaik memang lagi-lagi disematkan kepada capres kita Anies Rashid Baswedan. Dan rupanya dalam beberapa video pendek kita melihat dalam persiapannya itu ada Bang Mardani di situ gitu ya. Jadi kita pengen tahu ini Bang, kira-kira apa ini kunci kemenangan Pak Anies semalam itu Bang? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur semalam saya hadir di debat dan tim debatnya keren ya. Saya cuma menyemangati aja. Mas, bismillah, tawakal, jalan terus. Termasuk ketika Pak Prabowo berkali-kali saya sama Pak Ganjar, saya bilang, Mas udah keren itu. Yang incumbent antum, duanya challenger, udah bagus itu. Gitu kan. Bang iya Bang, kalau lihat sekilas ada beberapa video pendek yang Abang dimunculkan juga di Twitter, itu tampak Pak Anies sedang menerima kertas yang cukup tebal itu apa isinya Bang? Kan ada 6 ya, ada globalisasi, ada politik luar negeri, ada geopolitik, ada pertahanan. Nah itu item-item yang layak diangkat ya, dan Mas Anies angkat dengan sangat proporsional. Yang Mas Anies bilang, ya waktu 2 menit cukup, waktu 1 menit cukup, ketika kita memang bisa meringkas pikiran dengan kata-kata yang tepat. Jadi kalau ada yang minta waktu lebih banyak, lebih panjang, justru kebuang waktunya, tidak dapat. Ada kaidah gini, Kang. Kalau disuruh bicara 2 jam, cukup persiapan 2 hari. Kalau bicara 20 menit, persiapannya 2 minggu. Tapi kalau
bicara 2 menit, persiapannya 2 bulan. Nah, Mas Iya, iya, Anies iya. punya keterampilan itu, gitu. Bersyukur. Mhm. Begitu, Kang. Oke. Baik, jadi saya ingin bertanya Bang, kira-kira dalam pandangan Abang, keberhasilan Pak Anies semalam itu betul-betul, dominasinya nih ya, proporsinya apa lebih banyak memang karena seorang, sosok Anies yang terbiasa dalam situasi debat, dalam situasi tekanan, dan dengan berbagai pengalaman yang sudah dilakukannya, jadi apa yang disampaikan memang bersenyawa dengan, sejarah beliau, eee ataukah lebih banyak peran dari tim debatnya Timnas Amin yang mungkin lebih dari 2 3 4 5 orang itu, Bang? Keduanya, Kang, tim debatnya Mmm. keren, anak-anak muda tuh kan. Dan Mas Aniesnya open mind. Kalau dikasih Mmm. masukan siap itu, walaupun dia suka tanya. Kemarin tuh kita bincang tentang Tukin dan pertahanan, udah 80%, sementara Kementerian Keuangan 100%. Berarti ada yang salah ini, tidak diurus gitu kan. Mhm. Nah, seperti apa ini, faktanya, coba dicek lagi. Nah, kita cek saat itu tuh. Kebetulan saya di Mmm. Komisi 2 agak sedikit ngerti urusan, Kementerian Pan-RB itu kan ya. Mhm. Mhm. Ya, ya, ya. Dan, menarik juga ketika melihat profil atau kepribadian yang muncul dalam debat tadi, konon katanya menurut, sudut pandang psikologi bahwa karakter asli seseorang itu akan muncul ke dalam kondisi, penuh spontanitas atau bahkan penuh keterdesakan. Dan kita melihat bagaimana Pak Anies bahkan ketika disebut sebagai orang yang, tidak mengerti, sebagai orang, ditunjuk-tunjuk sebagai orang yang, culas atau apalah ya yang kita dengar dari 02 tetap saja tersenyum. Sebaliknya ada juga paslon, capres yang emosinya nampak meledak lagi gitu, bahkan ada beberapa yang tolak pinggang, yang itu tidak muncul di televisi, tapi dari handphone, orang-orang yang hadir di sana. Gimana pandangan Abang? Iya, memang debat yang baik yang seperti itu, mengeluarkan seluruh sisi bukan cuma intelektualitas, Mmm. tapi karakter, moral, termasuk ya the inner, circle dari orang tersebut gitu loh ya, dan, pandangan saya sih seluruh strategi pencitraan yang, cuekin, senyumin, nariin, gemoin, macem-macem agak berantakan tuh semalam tuh. Iya, 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 iya. Eee, ini Bang, kita juga pengen tahu bahwa banyak tuduhan bahwa yang dilakukan oleh Anies Baswedan semalam itu, personal attack, jadi menyerang pada, sosok pribadi bukan pada kebijakan. Bagaimana pandangan Abang? Mungkin di bab tentang, pemilikan lahan yang 340.000 hektar itu Ya. dianggapnya itu, personal attack ya. Tetapi Mmm. justru pandangan saya yang personal attack itu Anda tidak mengerti, Anda harus Mmm. belajar lagi, Anda tidak punya etika, Anda tidak layak bicara etik, itu yang personal attack. Kalau Mas Anies kerangkanya memang, ya memang harus dibuka gitu, karena ini ruang publik, biar publik tahu, transparan. Ini loh selama berapa tahun memimpin, masih banyak sekali prajurit kita yang ngontrak. Ini loh yang terjadi, minimum essential force kita belum tercapai. Ini yang Mmm. terjadi ketika alutsista bekas dipakai gitu, atau alutsista kalau bahasa Mas Ganjar pendekatannya top down, tidak bottom up ya, sampai kalau Mas Ganjar bilang tuh kan, "Saya kalau dikasih senjata yang tidak saya perlukan, sudah saya siapkan tuh museumnya tuh, kalau emang nggak Mhm. perlu," gitu lah. Nah ini Mas Anies, kerangkanya bagus sekali, bukan cuma beli senjata, tapi definisikan dulu tantangannya apa, lingkup lingkup, pertempurannya seperti apa, baru itu yang kita lakukan. Langkah yang kita lakukan membeli alutsista dan nggak bisa bottom up, tapi harus didesain sesuai dengan tantangan dan, eee eee, gangguannya gitu. Begitu, Kang. Jadi,
sebetulnya apa yang dilakukan oleh Mas Anies itu bukan personal attack, tapi lebih kepada kebijakan-kebijakannya. Tapi ketika kemudian kita melihat serangan dari kubu mereka bahwa Pak Anies melakukan personal attack, berarti ini bisa dikategorikan sebagai upaya framing negatif terhadap Anies Baswedan, Bang ya. Kalau begitu, ini apakah akan setiap pasca debat ini yang muncul adalah framing versus framing? Bagaimana, gimana, Bang? Ya memang debat satu hal, tapi efek debat itu adalah membentuk persepsi. Dan Ah, persepsi itu yang sedang dibuat ya. Baru dapat laporan pasca debat itu banyak sekali berita dan bukan organik ya. Framing-framing yang dibentuk, tetapi semua kalah. Saya baca datanya Drone Emprit, ya. yang paling tinggi sentimen positifnya Mas Anies, paling rendah Pak Prabowo. Yang paling banyak dapat komen cuitan sampai 193.000, Mas Anies 147.000, Mas Ganjar, Pak Prabowo kayaknya 67.000 atau berapa gitu, dan dengan sentimen negatif yang cukup tinggi. Tapi kita harus berhati-hati dengan ambil kisah perang Vietnam. Amerika kocar-kacir di perang Vietnam, tapi dengan film Rambo itu loh. Ya. Jagoannya ya Amerika, bahkan